Kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ngapain, Le? Apa tuh? Inilah aku mau ikut berbahagia sama Le. Iya, ini Ganjar jadi dicapreskan PDIP. Inilah makanya aku ingin. Masih dengar juga tadi di situ di dalam. Ya, nguping juga. Oh gitu. Inilah tumpeng. Ini apa? Tumpeng untuk Mas Ganjar. Ikut gembira, harapan Le berdua terkabulkan. Bagaimana dengan udah apa nih? Lega nggak? Ya lega, napas lega, kan rajin olahraga. Apa hubungan? Jadi ini tumpengnya. Cara motongnya gimana tuh? Ini kan potong, Le. Ini dimakan si plastiknya. Ini jawaban dari penantian tulang selama ini ya? Ya. Saya puas. Terus Bukti kesabaran Ganjar. Betul. Ambil dulu kau. Udah dibikin di dalam tuh. Oh iya. Tinggal aku ini tulang udah ya? Sudah bawa sama tumpeng-tumpeng roti. Aku yang belum ya? Belum. Nanti kau ambil dulu. Oke. Kayaknya udah bisa merokok nih. Awak cukup air putih. Ini tanda kejujuran hati. Bersihan. Nah ini tanda produk lokal. Jadi selain rasa gembira apa ini Mas cerita? Ya aku tadi setelah mendapat atau menonton langsung tadi itu live dari salah satu TV stasiun swasta dari pengumuman capresnya PDIP, sempat juga deg-degan karena Ibu Mega itu ngomongnya Hari Kartini, soal perjuangan perempuan, apa tuh siapa nih kan gitu. Apakah Ibu Meganya sendiri atau Mbak Puannya? Ternyata Istri Ganjar enggak ya? Ya enggak lah. Karena selama ini kan enggak ada dia musuh-musuh kan. Ya memang enggak. Ternyata memang betul-betul Ganjar. Aku senang banget. Persoalan yang menjadi saya pikirkan itu kira-kira siapa lagi nanti capresnya itu kalau melihat konstelasi politik yang terjadi. Ini aja biar yang mikir. Aku mencicipi dulu tumpeng Pak Ganjar. Karena gini kan, kenapa harus ada yang mikir? Iyalah, awak kan sedang menikmati renyahnya roti. karena apa mungkin karena dia lebih muda.
Itu tulang satu lah ya sisi. ini. Kenapa? Kan tulang yang sedang berbunga-bunga dengan terpilihnya. Betul, Ganjar berbunga-bunga karena Pranowo. Mas Ganjar sudah resmi dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Permasalahannya tadi yang aku bilang itu kira-kira siapalah nanti wakilnya ini. Lah ini kotaknya masih mahal kali. Apa? Lah ini Kenapa? kotaknya mahal kali. Kenapa? Malas berpikir dia. Jarang Nggak dipakai, jarang dipakai ya, Mas. Pakai. Apalagi sering masuk angin, Mas. Karena kan ada persoalan gini loh. Terakhir-terakhir ini kan kita dengar bahwa ada KIB, ada GIR, dan akhirnya kita lihat ada semacam keinginan untuk membuat koalisi besar. Tapi sepertinya yang akan dimajukan itu ya sudah pasti Prabowo lah, karena Gerindra boleh dibilang nomor 2, baru Golkar kan begitu dalam urutan partai-partai yang punya kelas tinggi kan gitu. Kalau ini umpamanya terjadi, betul lah Prabowo lantas kemudian betul-betul Anies menjadi capres dari koalisi perubahan tadi, berarti kan yang akan muncul di sini ada 3 capres. Nah, sekarang yang menjadi apa kalau di sepak bola liga pertarungannya di Wapres siapa nih? Sekarang taruhlah kalau betul-betul koalisi besar menjadi Prabowo, apakah Erlangga kan itu Jadi cawapresnya? Prabowo. Apakah di perubahan AHY itu terus yang siapa si Ganjar ada kemungkinan 2 kalau menurut tengah yang bintang itu, salah satunya ada Mas Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Nah, dua-duanya ini sepertinya dapat restu dari Pak Jokowi. Kalau PDIP mungkin sama seperti ini keputusannya ini ulang untuk cawapres, mungkin PDIP juga akan mempertimbangkan aspirasi dari bawah dalam pemilihan. Selain mungkin ini ya dialog-dialog atau diskusi dengan partai-partai politik lain. Nah, seperti Ganjar ini juga kan, Ganjar Pranowo ini kan aspirasi dari bawah kan, terbentuknya sukarelawan Ya. dari Ganjar, mereka yang jor-joran menyuarakan nih supaya PDIP ngasih golden ticket itu ke Ganjar Pranowo, karena relawan ini menganggap Ganjar Pranowo lah yang bisa meneruskan kerja-kerja dari Presiden Jokowi ke depannya gitu. Tapi sepertinya ini gelap loh, itu lampunya belum hidupkan itu boy. Memang iya. Kita ngomong-ngomong nggak kelihatan. Gimana tadi gambarnya? Enggak Dan penting suara dan aspirasi itu terdengar tulang. Kan tadi ada istilah dari terbit, dari gelap, Habis terbit, habis gelap, terbitlah terang. Itu yang terjadi barusan. Ya mendung Ya. sudah berlalu. Kita Badai sudah berlalu, Mas. Ya, badai sudah Badai itu berlalu. nanti ya maksudnya. Menanti hanya berbadai-badai ya. Iya. Mana? Cuma terang ini akan Ngantuk jadi aku ya. kan habis gelap tapi nggak terang. Ya. Cuma terangnya ini kan akan jadi garis start kerja-kerja yang lebih keras lagi kan dari para relawan, Betul. para pendukung Ganjar Pranowo dan PDIP Ya. sendiri kan. Nah itu dia. Kalau kita kan jelas, walaupun seperti dari kemarin-kemarin kita sudah membicarakan mendukung Ganjar, itu udah pasti kita ini relawan mandiri, bukan relawan yang digaji, kan begitu. Artinya isu pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar nggak akan terwujud gitu ya. Bisa aja. Loh, kalau Gerindra nanti masa dia mengusung pimpinannya jadi cawapres? Kalau saya melihat semacam Pak Prabowo ini, ya ambisi memang ada, tapi tidak menjadi mutlak. Buktinya apa? Ketika di Pilpres kemarin, 2019 ya, itu kan lawannya Jokowi. Iya, 2 periode. Ya kan? Nah,
ketika Jokowi menarik dia menjadi Menteri. pembantunya di kabinet, Pak Prabowo Legowo mau gitu loh. Jadi sebenarnya ada ambisi di dalam diri Prabowo kalau menurut saya, tapi tidak menjadi mutlak gitu loh. Mungkin yang ada pemikirannya bahwa Pak Prabowo itu nasionalismenya tinggi, ini demi keutuhan berbangsa, kan kira-kira begitu. Makanya dia mau menjadi pembantu di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, dalam hal ini pun bisa aja terjadi ya, kalau melihat animo nih ya dari masyarakat, terus kemudian bahwa banyak sekali masyarakat itu kemanapun Jokowi selalu mengerubungi Jokowi, mereka begitu mencintai Jokowi. Orang yang didukung Jokowi udah pasti menang, ya kan? Dari hal suara rakyat, kan begitu. Nah, Prabowo kan mungkin akan berpikir seperti itu. Artinya partainya akan berkoalisi ke PDIP gitu ya? Ya, kalau kan kemungkinan dari Mas Bilang. Iya. Kemungkinan itu bisa. Yang penting dia ya kalau menjadi presiden udah pasti mungkin ya, kemungkinan besar akan kalah juga. Masa si hat-tricknya dari capres itu kalah kan gitu. Yang penting menjadi wakil presiden. Itu kemungkinan itu ada kalau menurut saya. Tapi nggak tahu juga kalau mereka dengan ngotot dengan partai koalisi besarnya, nah, siapa nih kira-kira nih yang akan menjadi dalam bayangan kalian untuk cawapresnya Ganjar? Lemon, Pak Ganjar itu lahirnya tanggal berapa ya? Di situ, di internet. Pulang lah. Itu nyata ya? Mana bukanya? Buka dulu nih boy. Carikan aja di situ tanggal berapa. Coba carikan boy. Ini persoalan primbon ini. Bukan handphone, masalah Karena handphone. tumpeng kan? Mm-mm. Nah, persoalan primbon ini. Tapi kalau Prabowo pasangannya, berarti DP mania tetap jadi ya? Ganjar Prabowo mania. Iya. Bisa kalau itu pasangannya pas lah gitu Iya kan? pas. Enggak jadi bubar kan? Bentukan baru ya. Ya, istilahnya yang kemarin loncat Reborn. Oh, reborn. DP Ini mania mania reborn. Gitu, jadi kayak Mania reborn. Nagabona reborn. Iya. 28 Oktober Oh, 1998 ya. Tahun. 68. 68. 68. Hmm. Wih, 28 Oktober. Iya. Pas Sumpah Pemuda. Mhm. Berbangsa satu, bertanah air satu, Berbahasa satu. Aku pikir tadi Januari, terbaca sama aku sosok pemimpin. Kita cuma baju. Humoris, berani dan mandiri. Yang Januari aja kayak gini karakternya, apalagi Oktober kan? Di awal saja sudah berbanyak. Iya, apalagi Oktober apa Mudah-mudahan seperti itu. Iya, aku tadi untung-untungan kalau Januari, oleh udah Ya, pasti. oke. Nah, masalahnya belum terjawab yang saya tanyakan tadi. Kira-kira bayangan kalian itu yang tepat lah untuk cawapresnya Ganjar siapa gitu loh. Sekarang sosok yang lagi naik daun dan didukung oleh masyarakat itu Mahfud. Mahfud MD ya? Mahfud MD. Wah, baru tahu aku. Kan dukungan dia terkait ini loh yang apa yang TPPU di Iya, di Oh, 300 Komisi itu. 3, Komisi 349. Nah, T. ini kan banyak yang ini kan Iya. yang berharap Dia maju. Mahfud itu ya lah dianggap dia sebagai Ya, tokoh dan ada yang anti korupsi yang gitu. menyindir-nyindir cari panggung. Tapi kalau awak sih sayang kalau Mahfud MD jadikan wakil presiden mau ngapain dia? Betul. Jadi Menko barang Mending tapi di Menko-nya. di situ baru Iya. mantap. Kalau jadi wakil Ya, kalau ngapain? saya lihat sih seperti siapa Mas Erick Thohir, sepertinya sih dia punya ambisi juga dengan di berbagai kesempatan sepertinya dia mempromosikan dirinya
ada lagi omongan yang kita dengar bahwa dapat restu juga kayak gitu loh. Ketika 100 tahun NU ya kemarin tuh. Kan gitu aja ya. Ketua apa? Panitia. Oh, nggak tahu. Awak nggak tahu. Sepertinya iya ya. Tapi kontribusi dia ada di situ. Ya, cuma memang dia waktu itu ada di situ. Iya, kontribusinya ada di situ. Nah, dari situ kan kita kelihatannya bahwa dia memang punya hasrat untuk menjadi wakil. Permasalahannya, saingannya juga ada kawan karibnya sendiri, yaitu Sandiaga Uno. Mereka kan sangat karib dulu, masih zaman muda, sama-sama sekolah di Amerika, ya kan? Kalau awak bukan itu. Hmm. Kalau tadi melihat pidatonya Megawati, kenapa itu dideklarasikan di 21 April? Ya walaupun kita kalian atau terutama Dadikduk karena banyak menyebut perempuan kan. Kalau bagi aku itu sinyal Untuk wakil. Ya perempuan sekarang yang lagi punya power kan. Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani janganlah, biar dia memperbaiki yang punya ekonomi power kita. dia Bu Risma. Bu Risma. Tapi Kofifa. kalau menurut saya Kofifa oke, karena tadi Kofifa PKB Bu ya. Risma, Kofifa, siapa lagi Bol? Nggak tahu. Awak nggak tahu apakah dia di PKB atau Terus sangat salah di PKB dia. cuma dia latar belakang kan dari NU ya Pak. Iya, iya. iya, dia dari piawan. Awak nggak tahu kalau dia itu di partai. Permasalahannya yang muncul nanti Lawan sinyal itu perempuan ya. perempuan, kenapa dia sebut Tapi perempuan? yang pasti kalau menurut saya nggak mungkin dari satu partai capres dan Iya, cawapres. iya. Itu nggak mungkin banget gitu loh. Hmm. Berarti istilahnya maupun Mbak Puan maupun Ibu Risma udah jauh lah ya kalau dari situ. Oh itu Bu Risma PDI juga ya? PDI. Berarti kesempatan cuma Kofifa. Ya Kofifa. Sri Mulyani. Sri Mulyani non partai ya. Iya, gitu loh. Cuma permasalahan yang jadi gawang keuangan Iya. kita itu nanti siapa seperti dia. Iya. Gitu Tapi loh. sinyal itu jelas kita angka perempuan ini. Sinyalnya bisa aja ini loh, bahwa ya ketika Bu Mega mengumumkan pencapresan Mas Ganjar, bahwa sebagai ketua umum dari suatu partai besar, itulah perjuangan seorang perempuan untuk menaikkan presiden yang benar untuk negara ini. Kan bisa seperti itu kan? Ya bisa. Seorang perempuan yang menerima mandat dari partainya Ya suara rakyat lah, Ya. ya kan? Dan diperjuangkannya seorang Ganjar gitu loh. Ketika itu nanti berhasil dan Ganjar itu berhasil menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh seperti pesan Pak Jokowi tadi, ya kan, apa yang sudah dicanangkan, apa sudah yang dijalankan bisa dilanjutkan kan, kira-kira seperti itu kan. Ya berarti ya betulnya perjuangan Bu Mega kan. berarti sejarah dan perjalanan bangsa ini berada di tangan perempuan. Kan mulai dari Pak Jokowi kan 2 kali itu diputuskan oleh Bu Mega. Ibu Mega Puan kan. Ini juga Ganjar Pranowo diputuskan oleh Bu Bu Mega. Mega sebagai pemegang mandat dari Kongres Betul, Partai. betul. Nah ya itulah istilahnya bahwa memang apa yang Tapi diper- jangan macam-macam sama perempuan. Satu, yang kedua bahwa ya itulah hasil daripada perjuangan seorang Ibu Kartini yang kita rayakan hari ini kan begitu. Tetangga aku selalu sama juga dia. Dia harus tidur di sofa karena diputus oleh perempuan. Kunci kan. Itu pengaruh juga itu perempuan itu perjuangan seorang perempuan terhadap suami yang Iya. rada-rada gitu Iya. loh. Datang jadi lantai bertuku ini kok tidur, ngapain tidur ini bang? Itulah kekuatan perempuan katanya. Dikunci kamarnya.